Ikip Podcast Cerita Menarik Eskip dengan aku Jul dan aku Ale. Hari ini bersama narasumber kita, aku Jack dan aku Ana. Oke, sebelum ke pembahasan selanjutnya, mungkin untuk Akang dan Teteh boleh memperkenalkan dirinya lebih lanjut dengan menyebutkan nama, program studi dan kesibukan kuliah sehari-harinya. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama aku Zaki Azhari dari Prodi PJKR, dan kesibukan aku sekarang selain jadi mahasiswa aktif di Unsika, aku juga tergabung kepada beberapa organisasi gitu. Salah satunya PIKM Singapura Bangsa. Oke, halo semuanya. Aku Ana Rahmadini dari Prodi PBI Angkatan 22. Selain jadi mahasiswa aktif, kesibukan aku juga merupakan pengurus di BEM FK Unsika dan juga pengurus di PIKM Singapura Bangsa. Wah, keren banget ya. Berarti Akang sama Teteh ini sama-sama anak organisasi ya? Ya, betul. Oke, kan dari tadi Akang sama Teteh ini ada mention tentang organisasi PIKM ya. Kalau boleh dijelasin apa sih organisasi PIKM itu? Karena aku yakin Sobat FKIP juga masih agak asing ya sama organisasi PIKM, karena aku sendiri pun baru denger nih. Boleh? Oke, mungkin teman-teman juga baru dengar ya terkait PIKM itu sendiri. Nah, PIKM itu apa sih? Kepanjangannya dari PIKM itu adalah Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah, dari situ juga udah mulai ketahuan ya. Jadi PIKM ini tuh merupakan suatu wadah yang dibuat untuk persiapan berkehidupan keluarga bagi remaja atau PKBR. Nah, PIKM ini juga dikelola oleh dari dan untuk remaja. Nah, ada kalau teman-teman layar yang udah tahu PIK, biasanya mereka tuh tahunya namanya PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja yang biasanya ada di sekolah-sekolah maupun di kecamatan yang ada di Karawang ini, Teh. Sebenarnya sama aja sih, kita sama PIKR tuh sama gitu. Berhubung kita di ruang lingkup mahasiswa gitu, jadi namanya PIKM gitu, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa gitu. Beda segmentasinya aja. Ya, namanya beda nama aja sih. Tadi kan sebagai tempat konseling ya Kang Teh. Kenapa sih harus PIKM? Kan sekarang ada psikolog atau guru BK mungkin bisa ya. Kenapa harus PIKM? Nah, menurut survei yang dilaksanakan di tahun 2017, itu kebanyakan remaja itu rentan lebih nyaman itu bercerita kepada teman sebayanya gitu dibanding ke orang tua gitu kan. Apalagi ke guru BK takut dimarahin lah apalah gitu kan. Iya, jadi remaja itu lebih nyaman ketika bercerita ke remaja itu sendiri gitu. Jadi ke teman sebayanya gitu. Jadi Betul itu sih. alasan ada diadakannya PIKR Ya, gitu. betul juga sih. Atau- Karena kan kadang kalau kita cerita ke orang tua, takut pola pikirnya udah agak beda ya sama kita ya. Yang lifestyle-nya juga ada beda. Iya. Malu gitu ceritanya. Iya, betul. Nah, kalau kan tadi udah ngomongin kalau PIKM ini sebuah organisasi eksternal ya berarti. Apa sih kira-kira yang membedakan PIKM dengan organisasi eksternal lainnya? Dan kalau boleh tahu nih PIKM ini di bawah naungan siapa tuh? Boleh? Oke. Apa sih yang membedakan PIKM sama organisasi-organisasi lain yang ada di kampus ya, terutama biasanya kan orma-orma yang kita temui itu ada himpunan, ada BEM, BLM yang biasanya kita temuin. Nah, PIKM ini juga sebenarnya sama Teteh dan teman-teman sakit lainnya, sama-sama organisasi, cuma kita tuh fokus membahas terkait persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, dan juga kita membahas masalah-masalah yang biasanya dihadapi remaja nih. Misalnya ada Relationship. ya relationship atau mental health, atau kalau yang kita biasa temui di kampus kan misalnya lagi marak penggunaan nafza, miras, rokok, judol atau seks bebas. Gimana cara kita mengedukasi terkait kesehatan reproduksi, cara menghindari IMS atau infeksi menular seksual dan lain-lain. Yang intinya sebenarnya buat kebaikan remaja itu sendiri supaya jadi remaja yang sehat, cerdas, ceria dan siap juga untuk memiliki suatu keluarga di masa depan. Nah, kalau yang tadi di bawah naungan siapa kalau boleh tahu PIKM? Oke, jadi PIKM ini di bawah naungan dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional gitu. Nah, BKKBN ini kan tingkat provinsi atau nasional gitu ya. Kalau di kabupaten itu ada namanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana gitu. Jadi kita di bawah naungan pemerintah juga gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya ini tuh legal gak sih? Ini tuh legal teman-teman, trusted gitu. Aman. Jadi aman. Ini kan PIKM ini targetnya anak-anak remaja ya. Emang sebenarnya anak remaja sekarang tuh kenapa sih Kang Teh? Oke, nah jadi remaja ini adalah generasi penerus bangsa. Nah, jadi Betul banget, benar-benar. pemimpin-pemimpin sekarang itu yang ngegantiin nantinya itu
kita gitu, remaja Iya, gitu. benar-benar. Dan kita semua tahu Indonesia Emas tahun 2045. Nah, Ya. sebetulnya itu adalah salah satu goals kita gitu. Gimana remaja bisa mengoptimalkan gitu bonus demografi agar mereka itu bisa bersaing nantinya di Indonesia Emas tahun 2045 ini gitu. Jadi ya balik lagi ke yang di awal tadi, kalau kita tuh membantu remaja untuk mempersiapkan kehidupan mereka di masa depan, menghadapi betul, betul. demografi 2045, Indonesia Emas dan lain-lain. Karena gimana ya, kan kita sekarang takut gak sih dengernya, kayak serem banget ya, emang ada apa sih di masa depan. Nah, gimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 kalau SDM-nya tidak dipersiapkan sedini mungkin, betul. ya nggak sih? Betul, betul. Remaja itu kan ujung tombak di suatu negara ya. Betul banget. Jadi Keren kalau remajanya hancur ya masa depan Benar. negara ini mau gimana gitu. kemana gitu. Kayak judul lagu tuh. Iya. Nah, Oke, selanjutnya. Tadi kan kita udah ngebahas PIKM secara umum ya. Iya. Nah, kan kalau misalnya ngomongin remaja atau mahasiswa, kita tuh nggak pernah lepas dari hubungan percintaan. Apakah PIKM juga menangani masalah ini? Oke, hubungan percintaan pasti kan Iya. banget banget ya sama Benar. Akang Teteh, mungkin Sokip semua Sokip juga di semua, sini iya. pasti aduh gimana ya sama hubungan percintaan. Dan alhamdulillahnya ada kabar bahagia nih, don't worry baby, karena kami di PIKM juga melayani konseling terkait hubungan percintaan. Jadi mau mental illness ada atau misalnya ketakutan di dalam perkuliahan, kesulitan hubungan percintaan, berantem sama teman, apapun itu, kalau teman-teman butuh konseling, butuh teman cerita, atau setidak-tidaknya butuh didengerin aja gitu, teman-teman boleh banget untuk main sama kita nih, supaya nanti teman-teman bisa mendapat teman pendengar yang baik, dan juga syukur-syukur dari kami juga bisa memberikan nasihat yang tepat ya Iya. Kang Jack. solusi gitu ya. Iya, Gitu. Abis ini boleh lah Teh ya. oh Boleh, 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 Boleh banget. Posisinya kayaknya tuh. iya, oke, nggak apa-apa, boleh banget. Oke. Ya, abis ini di Oke. belakang layar ya, layar ya. Iya. Tadi kan menangani percintaan bisa ya. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang lagi marak banget ya kekerasan seksual di dalam kampus ataupun di luar kampus gitu ya. Iya, Nah, itu PKM menangani hal itu juga nggak sih, Kang Teh? Nah, itu jadi PIKM itu punya beberapa substansi. Nah, salah satunya itu kesehatan reproduksi. Nah, tadi kan kekerasan seksual ya. Iya. Nah, kita juga membahas tentang itu. Jadi kita membantu mengedukasi remaja gimana caranya buat menghindari kekerasan seksual tersebut gitu. Jadi ya kita melakukan tindakan edukasi lah gitu. Nah, terkait di kampus kita sendiri ya, di kampus UNJK sendiri ini sebenarnya PIKM memang dulu tuh udah pernah terbentuk lama, cuma di tahun 2020 hiatus dan baru aktif lagi di 2023-2024 sekitaran ya beberapa bulan ke belakang inilah. Nah, karena masih terhitungnya organisasi baru ya, jadi kami masih dalam perencanaan, tahap pembentukan juga penyempurnaan, dan memang belum ada kerjasama dengan Satgas PPKS Unjika yang biasanya terjun langsung menangani permasalahan terkait kekerasan seksual yang ada di kampus. Cuma dari kami juga tetap berkontribusi nih sebagai remaja, tentunya ya, kalangan remaja yang ada di kampus juga berkontribusi membantu. Gimana caranya? Dengan kita itu memproduksi biasanya melalui konten di media sosial, Teteh. Ada Edukasi postingan, ya. iya, ada Iya. postingan, video, foto gitu. Oke, baik selanjutnya ya. Selanjutnya kan selain marak kekerasan seksual juga marak banget judi online. Dan Iya, sekarang itu banget. remaja mana sih yang kayak nggak ngepost, nggak Benar. nge-vape, nggak Gak ngerokok? keren gitu Iya, ya, istilahnya istilahnya. nggak keren bahasanya. Nah, apakah dari PKM juga mengedukasi mengenai narkotika atau judi online dan zat adiksi lainnya? Oke, nah kebetulan kita itu PIKM itu membahas semua isu-isu remaja ya Teh. Jadi dari mulai nabza gitu, terus seks bebas, kekerasan seksual, dan judi online termasuk kan ya. Nah, jadi kita itu membahas. Jadi kita mengedukasi remaja, lebih baik lagi kita tugasnya itu mengedukasi dan sebagai tempat cerita gitu, pendengar yang baik gitu. Nah, nabza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya gitu. Jadi zat-zat yang membuat kecanduan gitu, kayak nikotin yang ada di rokok dan sebagainya gitu Teh. Nah, judul itu kan berakibat Merugikan juga ya, merugikan, iya, merugikan. Kalau misalkan kita udah judi online ya biasanya ya bukan aku sih gitu, yang lain lagi.
Iya, kebanyakan tuh kecanduan gitu. Karena kan kayak dapet uangnya instan ya. Iya betul. Remaja sekarang itu, iya remaja sekarang tuh banyak banget yang tergiur gitu oleh judi online dan itu adalah salah satu tugas kita gitu untuk mengedukasi mereka gitu. Gimana sih dampaknya gitu dan gimana penyelesaiannya juga gitu kalau udah terjerumus di judi online gitu. Gitu sih. Oke, dan jadi sebenarnya mungkin terkait yang tadi ada rokok, pot gitu-gitu dan biasanya kita temuin di kampus juga rata-rata memang teman-teman biasanya sudah mengkonsumsi itu bukan yang baru sehari 2 hari Iya, tapi udah lama ya Iya. bahkan Ya udah dari Tadi SMA, SMA, dari iya, SMP. udah tahunan gitu. Nah, kalau kayak gitu lagi balik lagi eh, gimana caranya kami sebagai remaja yang ada di sini, dia ada di kampus dan diwadahi dengan Pick Up ini, kita tuh membantu mengedukasi, memberitahu pastinya itu tuh apa yang kalian apa sih kandungannya, lalu resiko-resiko yang akan dihadapi kira-kira seperti apa, bagaimana cara pencegahan resikonya dan lain-lain. Nah, tapi untuk pengambilan keputusannya itu nanti tetap kita kembalikan lagi nih Pribadinya ke ya. pribadinya remaja Kita gak bisa sebagai maksa ya. iya, karena Mhm. tugas kita di sini sebagai edukator, Edukasi. konselor. Iya, sebagai sarana informasi lah untuk Iya, remaja bener gitu. banget. Oke, tadi kan Pick M sebagai pengedukasi ya. Nah, cara-cara dari Pick M ini tuh mengedukasinya dengan cara apa sih Kang Teh? Entah itu dari kerjasama dengan daerah-daerah lain atau dengan seminar gitu atau Oke, gimana? karena PIKM ini termasuknya organisasi baru ya Teh. Jadi kita belum ada langkah secara konkretnya gitu untuk edukasi itu. Tapi kita udah ada rencana Ya. untuk melaksanakan apa seminar terkait isu remaja Kampanye gitu. kampanye di Kampanye-kampanye di lingkungan kampus gitu. Kita udah ada rencana ya Teh. Iya, Pokoknya udah nanti ada. tungguin aja tuh. Nah, tadi kan Kang Jack bilang memang sudah ada beberapa perencanaan. Untuk yang sudah ada sendiri nih, Teh, itu tuh sebenarnya juga udah ada, bisa dilihat di Instagram kita @pikmsingaperbangsa. Di situ tuh kita udah bikin beberapa postingan infografis mungkin ya. Ada tentang apa itu PIKM, apa itu genre, apa itu 5 transisi kehidupan remaja dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa baca di situ. Ya, kemarin tuh yang terbaru kita abis posting toxic relationship. Nah, Iya. teman-teman bisa baca tuh di situ ya di Instagram Apa kita ada. apa itu Ya. toxic relationship, gimana cara menanganinya, Iya, betul. menghadapinya. Keren banget ya Teh ya, bener-bener Bener banget. mengedukasi banget karena kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget mengenai PIKM. Terakhir nih mungkin ada dari Aham sama Teteh ada pesan untuk remaja di luar sana tuh sokip-sokip biar mereka bisa terhindar dari kenakalan remaja. Boleh. Oke. Boleh deh, Teh Ana. Oke, aku dulu ya. Pesan buat teman-teman semuanya, sokip-sokip dan remaja yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang nonton video ini, buat kalian jangan pernah menyepelekan pendidikan ya, karena kita sebagai remaja tuh harus punya bekal ilmu ya untuk menghadapi masa depan dan juga untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada yang akan kita hadapi nanti ke depannya gimana. Selain bekal ilmu dunia, kita juga harus dibekali dengan ilmu agama supaya jadi pegangan kita di Masya Allah. Masya Allah. ya dan juga kalau udah punya ilmu jangan pelit ya, harus bagi-bagi ilmu Ya, Setuju. betul. dengan cara ikut organisasi yang bermanfaat, jadi bakatnya disalurkan ke hal yang positif gitu. Setuju banget. Oke, kalau dari aku sih untuk teman-teman yang lagi nonton ya, peduli apa ya, lebih peduli lagi lah ke diri sendiri gitu. Jadi lebih dipikirkan lagi apa yang lebih baik dilaksanakan gitu, apa yang lebih baik dihindari gitu. Itu lebih dipedulikan lagi gitu, lebih dipikirin lagi tentang resiko-resiko apa kalau kita berbuat apa gitu. Lebih dipeduliin lagi sih dirinya sendiri gitu. Oke. Ngomong-ngomong, boleh dong Kang Teh kasih tahu Instagram Pick M biar teman-teman Sokip bisa nge-follow nih dan cari tahu soal Pick M dan Duta Jara itu di mana sih gitu. Oke, boleh Teh Ana. Oke, tadi udah disebutin juga ya. Instagram PIKM itu ada di @pikmsingaperbangsa. Nanti mungkin di edit di sini ya. Iya, boleh. Tolong editor. Tolong ya, tolong editor. Nah, tadi kan Teh Jul juga nanya kalau mau kepoin tentang Duta Genre lebih lanjut karena tadi kita nggak terlalu banyak ngomong juga ya terkait Duta Genre. Tapi ini tuh masih berkesinambungan juga dengan PIKM. Kalau mau kepoin Duta Genre ada di @duta genre Karawang.
Oke, terima kasih banyak untuk Teh Ana dan Kang Jack atas obrolan super insightful ini. Semoga PIKM semakin sukses dan bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat Amin. sekitar ya. Dan udah pastinya nih obrolan hari ini bener-bener bakal menginspirasi Sokip ya kan. Oke, sekian untuk episode hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you Sokip.